Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah, SPD MSI Guru IPA dari Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yaitu bab 6 mengenai tata surya. Materi ini adalah merupakan materi IPA kelas 7 SMP semester 2. Masih berpedoman pada buku yaitu terbitan Kemdikbud untuk kurikulum 2013 revisi 2017. Mari kita ikuti bersama paparan mengenai tata surya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.11, menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi revolusi bulan serta dampaknya bagi kehidupan. Kemudian untuk 4.11 menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Nah, ini adalah peta konsepnya yang akan kita pelajari. Garis besarnya adalah ini ya, tata surya. Nah, yang akan kita pelajari adalah mulai dari matahari, planet, satelit, komet, asteroid, meteor ya. Dan juga di sini ada gaya gravitasi dan juga bentuk orbit yang dijelaskan dengan hukum Kepler. Nah, untuk garis besarnya semua materi tata surya di kelas 7 ini meliputi yang pertama yaitu ini, komponen penyusun tata surya. Kemudian yang kedua adalah gerak planet dan hukum Kepler. 3. Gerak bumi dan bulan. 4. Akibat rotasi dan revolusi bumi. Nah, inilah yang akan kita pelajari garis besarnya dalam bab ini ya. Nah, kita masuk bagian yang pertama yaitu komponen tata surya. Nah, tetapi seperti biasa, sebelum saya lanjutkan ke pemaparan, saya mohon dukungannya, like, comment, share, dan subscribe agar video-video yang saya buat bermanfaat bagi siapa saja siswa kelas 7 SMP dimanapun berada. Yang mendukung channel saya ataupun yang tidak, saya ucapkan terima kasih dan semoga dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang berlimpah. Mari kita mulai yang pertama, komponen penyusun tata surya. Ya, tata surya sendiri itu apa? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya ya, termasuk planet, bulan, dan sebagainya. Tata surya terletak di dalam satu galaksi ya. Saat ini manusia mengetahui objek di dalam sistem tata surya mengorbit pada matahari. Selain itu, gravitasi matahari juga mempengaruhi pergerakan benda-benda dalam sistem tata surya sebagaimana gravitasi bumi mempengaruhi pergerakan bulan pada orbitnya. Tahun 1600-an, Johannes Kepler, yaitu seorang ahli matematika dari Jerman, mulai mempelajari orbit planet ya. Dan Kepler menemukan bentuk orbit planet tidak melingkar tetapi berbentuk oval atau elip ya. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa letak matahari tidak di pusat orbit tetapi sedikit offset ya atau melenceng ya. Kepler juga menemukan bahwa planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda dalam orbitnya di sekitar matahari yang ditunjukkan pada tabel titik.
6.1 ya, kita lihat. Nah, tata surya sendiri adalah ini ya pengertiannya, pengertian lebih kompleksnya. Susunan benda-benda langit yang terdiri di atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteorit, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Nah, ini ya rata-rata kecepatan orbital planet dalam tata surya. Planet Merkurius 48 km per sekon, Venus 35, Bumi 30 ya, yang kita tempati Bumi 30, Mars dan sebagainya, dan terakhir Neptunus 5,4 ya. Ini merupakan ini ya planet yang dekat dengan matahari bergerak lebih cepat daripada planet yang jauh dari matahari ya, lebih cepat. Contohnya Merkurius itu lebih dekat dengan matahari, di situ paling cepat ya. Kita lanjutkan, dan ini adalah ini pengertian bidang edar dan bidang eklipta ya. Kita bahas ya. Bidang edar planet-planet dalam mengelilingi matahari disebut bidang edar, dan bidang edar bumi dalam mengelilingi matahari disebut bidang eklipta ya. Ini bidang edar bumi dalam mengelilingi matahari. Kemudian tata surya itu sendiri adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas tadi sudah kita bahas ya. Kita lanjutkan saja. Yang pertama kita bahas adalah ini matahari. Matahari sendiri adalah bintang yang terdapat dalam tata surya yang memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Nah, kita bahas matahari ya, ini lapisannya ya. Kita bahas satu persatu. Matahari sendiri adalah bintang yang berupa bola gas, dan dia punya sumber cahaya, buktinya bisa dia punya itu ya, kekuatan untuk memancarkan energi ya. Tanpa energi intens dari panas matahari tidak akan ada kehidupan di bumi, iya, karena tumbuhan tidak akan bisa berfotosintesis tanpa matahari. Jadi hidup kita pun tergantung juga oleh cahaya matahari ya. Kemudian kita bahas bagian-bagian matahari. Yang pertama yaitu inti matahari ya. Inti otomatis paling tengah memiliki suhu sekitar 1,5 kali 107 derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi dari inti akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke ruang angkasa. Fotosfer ya, kita masuk ke fotosfer nih, bagian yang di sini. Memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin, serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya ya, ini ya. Fotosfer ya, inti matahari, fotosfer. Kemudian kita lanjutkan lagi kromosfer tadi ya, di bawahnya tadi ya. Kromosfer memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dengan ketebalan 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Dan yang lapisan yang terakhir adalah korona ya. Korona di sini bukan virus corona ya, tapi adalah ini lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada saat terjadi gerhana matahari total. Di antara inti dan fotosfer terdapat daerah radiasi dan daerah konveksi. Di daerah tersebut energi berpindah secara radiasi dan konveksi ya. Ini bagian-bagian dari matahari. Nah, nomor 2, mari kita bahas tentang planet ya.
Planet sendiri itu apa? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya, terutama bintang paling besar, yaitu matahari. Ya, planet benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterimanya dari bintang. Planet disebut juga dengan planet terestrial. Jadi planet itu ada dua, ada planet luar dan planet dalam. Planet terestrial adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu terestrial, sebagian besar terdiri atas mineral tahan api seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Selain itu, planet dalam juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca, memiliki kawah dan fitur permukaan tektonik seperti lembah retakan dan gunung berapi. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, termasuk kita. Kita tinggal di bumi. Nah, di bumi kita termasuk planet dalam. Nah, sekarang kita bahas ada planet dalam, ada planet luar, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Dan ini gambar planet dalamnya ya. Planet luar maksud kami ya. Planet luar disebut juga dengan planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh yang namanya ini ya, sabuk asteroid. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi intinya planet itu ada dua, planet dalam dan planet luar. Planet dalam letaknya dekat dengan matahari, planet luar letaknya jauh dari matahari. Kita bahas komet ya. Komet adalah nih ya, dari bahasa Yunani kometes yang artinya berambut panjang. Jadi komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Nih, ini komet ya, ini gambar komet ya. Bagian-bagian komet yaitu sebagai berikut. Inti komet otomatis ya di tengah. Kemudian inti komet ini berukuran kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Kemudian koma ya, koma sendiri yaitu daerah kabut di sekitar inti. Intinya ini, komanya adalah ini daerah kabut di sekitar inti. Kemudian ekor komet. Nah, ekornya ini panjang sekali ini ya, yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Nah, ini yang paling penting. Arah komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. 5. Meteorit ya, gambarnya sendiri ini ya. Meteorit adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di angkasa luar. Meteorit mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dengan kecepatan yang bervariasi. Meteorit tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteorit tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteorit akan bergesekan dengan atmosfer bumi ya. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteorit tersebut ya. Sehingga meteorit yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor ya. Jadi meteorit yang mau jatuh tapi habis terbakar oleh atmosfer bumi itu disebut meteor, sehingga kita hanya bisa melihat dari bumi seperti bintang jatuh seperti itu. Apabila meteorit tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut meteorit.
ya, atau batu meteorit. Yang keenam, asteroid maksud kami ya. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Ini ya, Mars dan Jupiter letaknya di sini, makanya disebut sabuk asteroid ya. Sekarang mari kita bahas bagian yang kedua di bab ini, yaitu gerak planet dan hukum Kepler. Di dalam astronomi dan juga pembelajaran fisika ada 3 hukum gerakan planet Kepler, yaitu sebagai berikut. Sebentar, nih ya. Nih di sini ada matahari, ada bumi ya. Terus bumi ini bergerak mengelilingi bumi ini bergerak mengelilingi matahari ini ya. Nih arah panahnya ya. Seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu ini ya. Setiap planet bergerak dengan lintasan elips. Matahari berada di salah satu fokusnya. Luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama. Periode kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari ya. Kemudian Johannes Kepler yang kemudian berhasil merumuskan teori dasar tentang pergerakan planet-planet. Berdasarkan data pengamatan yang dikumpulkan oleh Brand yang menjelaskan tentang gerakan planet di dalam tata surya, ya, hukum ini ya, hukum di atas menjabarkan gerakan dua benda yang saling mengorbit. Hukum Kepler mempertanyakan kebenaran astronomi dan fisika warisan zaman Aristoteles dan Ptolemaios ya. Ungkapan Kepler bahwa bumi beredar mengelilingi matahari berbentuk elips dan bukannya epicycle membuktikan bahwa kecepatan gerak planet bervariasi sehingga mengubah astronomi dan fisika. Hampir seabad kemudian disusul oleh Isaac Newton mendeduksi hukum Kepler dari rumusan hukum karyanya bahwa hukum gerak dan hukum gravitasi Newton dengan menggunakan Euclidean geometrik klasik ya. Pada era modern, hukum Kepler digunakan untuk aproksimasi ya orbit satelit dan benda-benda yang mengorbit matahari, dan semuanya belum ditemukan pada saat Kepler hidup, contoh planet luar dan asteroid. Kemudian hukum ini diaplikasikan untuk semua benda kecil yang mengorbit benda lain yang jauh lebih besar. Walaupun beberapa aspek seperti gesekan atmosfer atau gerakan di orbit rendah dan relativitas prosesi perihelion Merkurius dan keberadaan benda lainnya dapat membuat hasil hitungan tidak akurat dalam berbagai keperluan. Jadi intinya seperti ini. Pertama kali ada ini ya, ada teori zaman Yunani dulu ya, yang dikemukakan oleh ini ya, Aristoteles dan Ptolemaios yang di sana dia itu ya mengungkapkan beberapa teori, kemudian dibantahkan oleh Kepler ya, dibantahkan oleh Kepler dengan teorinya yang sangat terkenal, yaitu matahari beredar itu dengan berbentuk elips dan sebagainya. Kemudian itu ya disempurnakan lagi oleh Isaac Newton ya. Karena apa? Dengan ada gravitasi ya, entah itu gravitasi bumi, bulan dan matahari. Jadi hukum Kepler itu semakin lama semakin dilengkapi, diperbaharui ya. Sekarang kita bahas yang ketiga ya, gerak bumi dan bulan. Bumi adalah salah satu planet yang diketahui dengan adanya kehidupan sampai saat ini. Sifat-sifat bumi sering digunakan sebagai acuan untuk memahami sifat-sifat planet yang lain. Kebanyakan orang zaman dahulu menyatakan bahwa bentuk bumi bukan bulat seperti yang diketahui sekarang. Mereka berpendapat bahwa bumi merupakan dataran yang sangat luas. Nah,
ternyata dipatahkan oleh ini Magellan ya. Dia membuktikan bahwa bumi itu bulat, yaitu dengan apa? Dia mengadakan pelayaran dengan arah lurus. Kemudian ia kembali ke tempat awalnya berlayar. Bentuk bumi sebenarnya tidak benar-benar bulat, tetapi agak sedikit lonjong ya. Setidaknya Magellan ini sudah membuktikan kalau bumi itu bukan bulat ya. Diameter bumi jika diukur dari kutub sampai ke kutub yang lain akan lebih pendek dibandingkan diameternya jika diukur dari khatulistiwa. Nah, inilah ya. Ini jarak terhadap matahari ya. Ini angkasa luar maksudnya ya. Langsung kita bahas yang ini aja. Kita fokus di sini ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah rotasi bumi. Apa tuh rotasi bumi ya? Bumi berputar mengitari garis khayal yang disebut sumbu atau poros. Perputaran bumi ini ya contohnya ya. Perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi ya. Sekali berrotasi bumi membutuhkan waktu 24 jam atau 1 hari. Bumi berputar mengitari suatu garis khayal ya ini ya. Putar mengelilingi yang disebut sumbu atau poros. Di pagi hari saat bumi berotasi, matahari tampak dalam pandangan. Di siang hari bumi terus berotasi dan matahari terlihat bergerak melintasi langit. Menjelang malam hari matahari terlihat bergerak turun sebab bagian bumi tempat berdiri telah berotasi menjauhi matahari dalam arah yang berlawanan ya. Kita melihat seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat, padahal itu adalah gerakan dari kita, dari bumi kita ya, yaitu berotasi menjauhi matahari dalam arah yang berlawanan sehingga tampak semakin menjauh ya. Yang kedua adalah revolusi bumi. Selain berotasi, bumi ternyata juga mengelilingi matahari ya, ini ya. Bumi mengelilingi matahari atau revolusi. Laksana seorang atlet yang berlari menurut suatu lintasan tertentu, begitu pula bumi mengitari matahari pada garis edar yang teratur. Garis edar ini disebut orbit. Gerakan bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Perhatikan gambar 6.2 ya. Nanti ya. Satu tahun ini ya. Bumi ada 1 tahun bumi adalah waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari pada orbitnya. 1 kali putaran lamanya 365 seperempat hari atau 1 tahun. Waktu untuk berevolusi ini disebut kala revolusi. Jadi kala revolusi bumi kita adalah 365 seperempat hari atau 1 tahun. Nah, kalau tadi bumi, sekarang kita bahas bulan ya. Rotasi dan revolusi bulan. Rotasi bulan dulu ya. Sama halnya dengan bumi, planet-planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan 1 kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Sehingga dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal ini menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Nah ini ya, ini kalau kita melihat permukaan bulan seperti orang mangku apa itu bayi gitu ya, itu terlihat dari hari ke hari akan terlihat selalu sama ya. Akibatnya adalah itu akibat dari ini rotasi bulan. Kemudian revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibatnya ya, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi yang disebut dengan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari ya. Ini pembedanya ada di sini ya, fase bulan. Ya, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan gerak bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap
ke bumi selalu sama. Dan bulan sendiri adalah satelit bumi ya. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi sekaligus merupakan satelit bumi. Karena bulan merupakan satelit, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya matahari, cahaya sendiri ya, melainkan memancarkan cahaya dari matahari. Sebagaimana dengan bumi yang berputar dan mengelilingi matahari, bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Nah, dampak dari pergerakan bulan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pasang surut air laut. Pengertian pasang sendiri adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan pasang surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Jadi pasang itu ada dua, ada pasang naik, pasang surut, atau biasa disebut pasang dan surut ya. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali, yaitu ada 2 jenis pasang air laut, pasang purnama dan pasang perbani. Kita bahas, pasang purnama dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama, namanya aja purnama ya. Pasang ini terjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah. Sekarang kita bahas yang pasang perbani ya. Pasang perbani yaitu terjadi ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi pada saat bulan kuartil pertama dan kuartil ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus ya. Kalau purnama tadi kan searah, kalau ini adalah tegak lurus. Pembedanya ada di situ. Pembagian bulan. Ada 2 jenis pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali revolusi sekitar 27,3 hari, tadi di atas sudah kita bahas ya, yang disebut dengan kala revolusi sideris ya. Tetapi karena bumi juga bergerak searah gerak bulan, maka menurut pengamatan di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan 1 putaran penuh menjadi lebih panjang dari kala revolusi sideris, yaitu 29,5 hari, yang disebut dengan kala revolusi sinodis. Jadi pembedanya sinodis dengan sideris ada di sini. Kala revolusi sinodis dapat ditentukan melalui pengamatan dari saat terjadinya bulan baru sampai bulan baru berikutnya. 1 bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan tahun Komariah atau tahun Islam. Nah ini ya fase-fase bulan ya, mulai dari bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cepu, bulan purnama. Ini bulan paling besar sendiri terlihat dari bumi, bulan cembung, bulan separuh, dan bulan sabit. Nah bisa dipelajari nanti lebih lanjut. Sekarang kita masuk fase-fase bulan ya, seperti tadi ya, seperti pada gambar ya. Fase bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak terang dan sisi yang menghadap bumi nampak gelap, seperti tadi ya. Bulan sabit, kenapa disebut bulan sabit? Karena bentuknya seperti sabit ya. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya, kecil, cuma seleret kayak sabit ya. Bulan separuh, yang namanya separuh berarti ini ya, yang terkena sinar matahari separuhnya, sehingga terlihat dari bumi ya separuhnya. Bulan cembung terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya, jadi agak lebih besar. Nah bulan purnama ini yang paling besar ya, terlihat utuh dan besar sekali terlihat dari bumi ya. Kita bahas yang keempat di debat ini yang akan kita bahas, yaitu akibat rotasi dan revolusi bumi ya. Akibat lain dari rotasi bumi adalah sebagai berikut.
gerak semu harian matahari. Kita melihat seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat, padahal itu adalah semu, ya, maya ya. Kemudian yang kedua adalah perbedaan waktu ya. Terjadi perbedaan waktu di permukaan bumi ya, seperti kita sendiri yang tinggal di Salatiga, Jawa Tengah, ada di waktu Indonesia bagian barat ya. Lain lagi dengan di luar negeri ya, pembelokan arah angin, pembelokan arah arus laut. Sedangkan akibat dari revolusi bumi yaitu terjadi gerak semu harian matahari, semu tahunan. Kalau ini harian, ini tahunan ya. Kemudian perbedaan lamanya siang dan malam, pergantian musim. Kemudian gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bumi bergerak menutupi permukaan, ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Dan ini ya, nah, proses terjadinya gerhana matahari. Nah ini matahari, bulan kita, ini bumi. Nah di sini terjadi ini ya, bagian umbral sini, titik di sini adalah gerhana matahari total ya. Yang lainnya adalah sebagian. Kita bahas saja ya. Apa yang disebut gerhana matahari total? Terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali, gelap ya. Biasanya terjadinya hanya sesaat ya, kurang lebih 6 menit. Kemudian yang B, gerhana matahari cincin, terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga matahari kelihatan seperti cincin ya. Daerah lingkupnya tapi masih kena cahaya, tapi sedikit sekali seperti cincinnya. Gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra ya. Bayangan kabur sehingga matahari kelihatan sebagian di antara umbra dan penumbra di sini ya. Di sini. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Nah ini ya, matahari, bumi. Kalau gerhana bulan itu bumi yang di tengah, tapi kalau gerhana matahari, bulan yang di tengah ya, berada di garis lurus ya. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra ya, daerah umbra itu yang gelap ini, maka terjadi gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam penumbra dapat mencapai kurang lebih 6 jam. Kalau ini lebih lama ya. Dan dalam umbra hanya sekitar 40 menit. Ya lebih lama dibanding tadi hanya 6 menit. Nah, umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Sedangkan penumbra adalah bayangan kabur remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Umbra itu persis garis yang benar-benar gelap, sedangkan penumbra adalah bayangan di sekitarnya. Nah, ternyata materi mengenai tata surya saya cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon siswa kelas 7, terutama siswa saya, dipelajari ya materi bab mengenai tata surya, dan ini adalah materi di akhir di semester 2 ini. Jadi setelah ini adalah materinya sudah selesai, kalian persiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Demikian, mohon maaf jika penyampaiannya terlalu cepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.